Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada jalan keselamatan lain yang Allah siapkan, yang Allah beri kepada manusia, kecuali melalui Yesus. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Aku." Bahkan Bapa di sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan." Jadi Bapa di sorga hanya berkenan kepada Yesus. Hanya lewat Yesus kita bisa didamaikan, kita bisa dibebaskan, kita bisa memperoleh hidup yang kekal, dibebaskan dari dosa, kutuk dan maut, ya. Dan Yesus berkata, "Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana Aku berada, di situ pun kamu berada." Hanya Yesus yang menjamin ini. Nabi-nabi palsu sampai hari ini binasa. Mereka pun tidak yakin masuk surga, ya. Mereka pun tidak menjamin pengikutnya untuk masuk surga. Semua serba tidak pasti. Hanya di dalam Yesus ada kepastian, ya. Sobat Waras, wow, ini kabar mengejutkan. Datangnya dari Kemenlu yang mengungkapkan bahwa keamanan di Libanon memburuk. Kemenlu bakal evakuasi warga negara Indonesia dari zona perang. Wah, kita akan bahas informasi ini kawan-kawan. Namun sebelumnya jangan lupa di like video ini dan berikan komentar Anda yang waras ya di kolom komentar. Dan saya informasikan hari ini kita belum ada penambahan saldo di BCA, tapi tidak apa-apa kawan-kawan. Ya, puji Tuhan, bagi sobat waras yang ingin mensupport Pavel, mendukung Pavel, sobat waras bisa mensupport kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih untuk taburan kalian semua. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Ini dia berita lengkapnya. Keamanan di Libanon memburuk. Kemenlu bakal evakuasi warga negara Indonesia dari zona perang. Ini dimuat oleh Yohanes Demo pada Kamis 20 Juni 2024 kawan-kawan. Jakarta, Kementerian Luar Negeri Kemenlu berencana mengevakuasi atau merelokasi warga negara Indonesia WNI yang berada di Libanon. Hal ini dilakukan setelah penetapan Libanon Selatan sebagai zona siaga 1, ya, mengancam jiwa oleh KBRI di Beirut. Lalu langkah-langkah evakuasi akan segera kita lakukan. Apakah itu lokal menuju lokasi yang lebih aman atau ke Indonesia, kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Juda Nugraha ditemui di Yogyakarta pada Kamis tanggal 20 bulan 6 2024. Juda mengatakan, ya, berdasarkan data di KBRI Beirut, saat ini tercatat ada 217 warga negara Indonesia di Libanon. Mereka adalah pekerja migran, mahasiswa dan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga setempat. Ya, Juda mengatakan, ya, sebelumnya Kemenlu pernah mengevakuasi terbatas warga negara Indonesia di Libanon ke Beirut ketika konflik antara milisi proksi Iran di Libanon, Hizbullah, dan pasukan pertahanan Israel IDF meletus di Libanon Selatan. Lalu Juda menegaskan Kemenlu akan terus memonitor kondisi warga negara Indonesia untuk memastikan keselamatan mereka ketika terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah. Isu ini terus kita monitor dari dekat situasi yang ada di Timur Tengah. Perwakilan RI yang ada di kawasan juga terus memonitor, jelasnya. Kami terus melakukan koordinasi dan bahkan Bu Menlu Retno Marsudi telah mengadakan rapat khusus dengan kepala perwakilan para duta besar untuk mengantisipasi rencana, ya, kontingensi jika terjadi eskalasi situasi di sana, imbuhnya. Lalu diberitakan sebelumnya sejumlah jenderal top Israel menyepakati rencana perang dan milisi proksi Iran di Libanon, Hizbullah, setelah lebih dari 8 bulan perbatasan kedua negara memanas. Ya, kita tahu bahwa Hizbullah yang merupakan anggota proksi Iran, kawan-kawan, melakukan serangan, ya, kepada Israel bertubi-tubi, ya,
ketika Israel melakukan serangan balas kepada Hamas. Jadi mereka adalah sekutu, dan rupanya mereka ini semua adalah organisasi teroris, baik Hizbullah, baik Hamas, ya, Jihad Islami, dan juga beberapa lah ya fraksi-fraksi di sana. Mereka semua itu teroris, ya, yang sedang memerangi Israel. Ya, mereka sepakat untuk menyerang Israel, dan satu persatu Israel memberikan perlawanan yang paling kencang. Israel menghantam Hamas, dan akibat itu Israel dikutuk oleh, ya, termasuk Kemenlu mengutuk, termasuk ya negara kita, bahkan hampir seluruh dunia mengutuk Israel. Ya, dan hari ini kawan-kawan Hizbullah lagi coba-coba, ya, dan akan dihabisi oleh Israel. Ya, nanti nggak tahu lagi saya apakah mereka juga akan mengutuk Israel. Itulah kawan-kawan, kadang-kadang nggak warasnya ya orang-orang yang suka mengutuk Israel, ya, tanpa mereka melihat bagaimana kondisi Israel diserang oleh, dikeroyok ya oleh pasukan-pasukan teroris-teroris ini, kawan-kawan. Ya, IDF menyatakan kepada Komando Utara Maijen Ori Gordin dan Kepala Direktur Operasi Maijen Oded Basyuk, ya, sepakat soal rencana pertempuran Libanon. IDF juga menyebut kedua jenderal ini telah melakukan penilaian terhadap rencana itu. Rencana operasi serangan ofensif di Libanon telah disetujui. Demikian pernyataan IDF dikutip dari Times of Israel. Militer Israel juga menyebut keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kesiapan pasukan darat. Pengumuman IDF muncul saat perbatasan Libanon Israel memanas. Daerah ini tergejolak setelah pasukan Zionis melancarkan agresi ke Gaza pada Oktober 2023. Ya, lagi-lagi yang mereka, ya, berita-berita konoha ini memang benar-benar apalah ya, tidak fair ya. Yang mereka soroti hanya selalu Israel menyerang Gaza pada Oktober, tapi mereka tidak menyoroti bagaimana Hamas menyerang Israel pada bulan Oktober, ya, pada 7 Oktober, ya. Sejak saat itu Hizbullah menggempur Israel dengan alasan membantu saudara mereka di Gaza. Milisi ini juga, ya, akan berhenti menyerang sebelum Israel angkat kaki dari Palestina. Saling serang Israel Hizbullah menyebabkan korban tewas di kedua pihak. Di pihak Israel 15 tentara dan 11 sipil tewas, sementara itu di sisi Libanon 455 orang tewas termasuk anggota Hizbullah dan warga sipil, ya. Lalu rencana perang Israel ke Libanon juga muncul saat pasukan Zionis masih melancarkan agresi di Gaza. Imbas operasi mereka, lebih dari 37.000 orang Palestina meninggoy, ya. Jadi kawan-kawan, inilah ya, mereka ini suka sekali cari hal dengan Israel, cari gara-gara, ya. Tapi kalau nanti Israel serang balik, mereka lalu framing, ya, Israel menggenosida, Israel itu terkutuk, ya, laknatullah dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka yang menyerang Israel, mereka menyerang sambil teriak takbir Allahu Akbar, sampai sujud syukur, ya, dan mereka sangat bahagia. Ya, saya nggak tahu ya apa yang melatar belakangi mereka. Ya, tentu ajaran mereka, kawan-kawannya. Saya mendengar beberapa bahwa dengan membunuh Yahudi itu pahalanya surga. Saya juga heran kok ada ajaran yang dengan membunuh orang lain bisa masuk surga, ya. Kalau kita di dalam Kristen justru, ya, Kristus yang rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, ya. Tapi mereka, ya, tapi itulah ajaran mereka, kawan-kawan, ya. Dan jangan heran negara-negara Islam tidak ada yang aman. Ya, Anda lihatlah, bahkan sesama Islam pun mereka baku hantam, ya, seperti Yaman dan Houthi Yaman, ya, dan juga Arab Saudi, ya. Saudara lihat di Taliban, ya, dan Afghanistan, ya. Saudara lihatlah di Irak, di Iran, ya, ada ISIS lah, ya, di Suriah. Itu semua yang baku hantam itu, ya, mereka dengan mereka hancur berantakan negara ini, ya, negara-negara Islam ini, kawan-kawan, karena semuanya ideologinya adalah dengan membunuh masuk surga, ya. Saya juga heran kok ada ajaran seperti itu, sedangkan Yesus dalam Alkitab mengatakan bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula, ya. Jadi kalau Anda suka membunuh supaya masuk surga, sebenarnya Anda itu mengikuti ajaran iblis. Kalau kita lihat dari versi Bible, kawan-kawan, Alkitab, ya. Bahkan iblis itu bapa segala pendusta, suka berdusta,
ya, suka membunuh, menganiaya, ya, dengan iming-imingi supaya masuk surga. Nah, itu kalau di dalam kekristenan itu adalah ajaran setan, ya. Hanya setan yang mengajarkan untuk membunuh supaya masuk surga. Enggak mungkin Tuhan mengajarkan untuk membunuh supaya masuk surga. Nah, itu kawan-kawan, kita tunggu saja gimana kabar terbaru. Nah, akan saya kabarkan terus, Sobat Waras. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru. Dan bagi yang subscribe, saudara akan terima kasih. Dan bantu di like dan berikan komentar Anda yang waras dan cerdas. Dan puji Tuhan, jangan lupa untuk support terus Pavela 88 Channel. Salam waras, God bless you and bye-bye. Salam.